terima kasih Bapak untuk hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu. Kami boleh ada di kabar-Mu yang Maha Kudus pada malam hari ini. Kami ada Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua oleh anugerah yang Tuhan telah berikan bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mempunyai Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang sangat menyayangi kami, Allah yang memelihara kami, Allah satu-satunya harapan kami dan penebus kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu sepanjang minggu ini.
ada di dalam kami dan kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk puji besarkan nama-Mu pada malam hari ini. Kami buka ibadah pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Pujian kaum umum silakan maju ke depan.
sampai pada saat hari ini kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ini semua kemurahan-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kekuatan yang baru sudah kami terima sampai pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, segala puji-pujian kami ini Tuhan berbau harum di hadirat Tuhan dan menyenangkan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Pipin dan Pak Ken, Pipin pujian kami pada saat hari ini yang membuat ada kegirangan kepada kami pada saat hari ini. Kami percaya juga semua Tuhan pada saat hari ini sudah menerima lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirman Tuhan, hamba-Mu ini sebagaimana hamba-Mu kurang dari segala-galanya akan mengenai firman-Mu. Kami percaya Engkau yang membuka sendiri, Engkau yang memimpin sendiri. Kami percaya semua hati-hati kami membuka firman-Mu agar firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Bahkan kami menerimanya firman-Mu dengan senang hati dan sukacita. Tidak ada kuasa jahat yang mengganggu akan pemberitaan firman-Mu. Kami usir menjadi dalam nama Tuhan Yesus. Ayat-ayat Engkau hati kami, angan dan pikiran kami, bahkan di tengah-tengah kami pada saat ini. Bersyukur Tuhan, siap untuk menerima sabda firman-Mu dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama akan menerima firman Tuhan, sama-sama berkatakan amin. Silakan duduk. Salam Tuhan. Pada saat hari ini masih bisa beribadah Tuhan dan juga untuk kita. Ini kita akan ada membaca kita mengambil dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca pergantian, saya yang mengambil 1, saudara yang 2, 3, 4. Kita akan bangkit berdiri sebelum Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kita baca pergantian, saya dulu dalam ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh ruangan di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka berdoa mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan kepada Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Silakan duduk. Saya pada saat hari ini memberi tema judul Hari Pentakosta dan Curahan Roh Kudus. Hari Pentakosta itu 50 hari dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. 40 hari dari kebangkitan Tuhan menampakkan kepada murid-muridnya dan semua rasul-rasulnya. Dan 10 hari dari kenaikan turunlah Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya. Pentakosta itu juga ada di Perjanjian Lama, ialah orang Yahudi, orang Israel dulu itu diberi dua batu. Tuhan itu juga memberikan sukacitanya
Kudus sebagaimana Tuhan bertindak untuk umat Israel dinamakan Pentakosta. Tapi ada yang mengatakan pantai Kosta. Tapi di sini dikatakan jelas Pentakosta. Jadi banyak sekali dari segala itu ada meleset tapi kurang tepat. Tapi yang tepatnya ialah Pentakosta. Jadi dengan Pentakosta itu dengan 50 hari tercurahlah dengan Roh Kudus kepada orang percaya berkumpul di satu tempat. Padahal di situ berkumpul orang-orang percaya itu tidak mengerti, tidak mengetahui atau tidak merasakan untuk akan adanya Roh Kudus itu turun. Waktu zaman ini ditulis ini para rasul juga jemaat orang percaya itu juga meringati hari panen. Kebanggaan setiap tahun itu panen. Itu namanya sukacita Pentakosta juga. Panen dan panen itu juga Pentakosta. Setelah dia berkumpul untuk merayakan panen itu, tercurahlah Roh Kudus pada ayat kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka hidup. Waktu dia duduk ngobrol-ngobrol tentang segala apa rohnya, mungkin seperti itu. Juga ada yang berkata-kata itu puji Tuhan, bersyukurlah seperti itu tercurah akan angin besar yang menghembus yang angin besar itu dan itu. Tetapi di situ dinyatakan yang seperti tiupan angin keras menghembus lima. Tidak tahu anginnya apa, tapi anginnya keras. Tapi yang tahu angin keras warnanya apa itu orang yang sering kerok-kerok. Kalau orang kerokan pasti tahu itu warnanya angin keras atau angin yang masuk ke dalam tubuh. Kalau sudah dikerok, wah keluar anginnya, ya warnanya pasti merah. Tidak ada warnanya putih, ya pasti warnanya merah. Di situ tempat duduk mereka dipenuhi dengan kuasa akan Roh Kudus dengan seperti tiupan angin keras. Ayat ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Sepertinya itu lidah itu bertebaran seperti nyala api. Jadi kalau kayak kunang-kunang itu ya, itu sangat banyaknya seperti itu lidah-lidah Tuhan menggunakan urapannya seperti api padang seperti hari siang itu. Jadi dia itu hinggap kepada semua orang percaya. Di situ curah Roh Kudus berkata-kata dengan segala bahasa. Sebelum waktu ada itu api atau sebelum ada lidah-lidah seperti api itu, dia itu berkata-katanya ada yang juga orang rohani, juga ada yang jasmani. Kayak tadi dia berkata-kata panen, berkata-kata akan mungkin harta, berkata-kata mengenai doa, seperti bermacam-macam. Tapi di sini dia dengan ayat keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya.
Ia adanya dengan lidah-lidah seperti itu, seperti nyala api itu bertebaran hingga, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dengan bahasa lain, bahasa roh. Hal seperti itu, bahasa roh itu juga zaman dahulu saya cari yang namanya bahasa apa sisi mama diraba-raba, tidak ada, saya cari yang mana bahasa roh ya sebenarnya. Ternyata di sini di ayat ke-7 inilah yang dikatakan mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bukan bahasanya, bukan yang mana kata-kata sisi diraba-raba itu bukan. Ternyata kata-katanya orang Galilea. Mungkin kalau bahasa di sini Galilea bahasa Jawa, bahasanya Indonesia itu bahasa pakai bahasa, memberitakan dengan bahasa, dengan kata-kata yang dia ada punyanya sendiri, bukan apa-apa atau bukan siapa kata-kata. Saya dicurhati sama teman, sekarang aneh-aneh Pak, apa bahasanya itu orang kayak orang India, santai kulit inakasaki para katahe semikilekete. Apa itu? Kayak bahasa India. Saya akhirnya tak suruh. Waktu saya khotbah di situ, orang itu suruh doa pas ibu gembalanya. Sebelum doa dia bahasa roh. Oh iya, di sini kita sedikit ini sate rasanya kulit pedes rasanya. Jadi bahasanya itu pakai bahasa lain, bukan sini kata-kata apa-apa, bukan. Lain pakai bahasa sate kulit India, kayak seperti itu. Saya seperti ini ada lagi ya bahasa seperti itu. Saya cari lagi, nggak ada loh di sini di Alkitab. Yang ada seperti ini. Ayat yang ke-8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita, bahasa orang lain. Orang lain itu loh, kok aku ini orang Galilea, kok iso bahasa DP. Mungkin bahasanya orang luar itu di mana Brunei gitu ya. Orang yang datang itu di Galilea itu banyak. Ini ya saya teruskan ayat ke-9. Bahasa kita itu orang lain. Kata orang Partia. Orang Partia itu ke Galilea. Orang Media, orang Elam, penduduk Mesopotamia, orang Yudea, dan Kapadokia, apa ya, Pantus dan Asia, Frigia dan Familia, orang Mesir juga ada, dan daerah-daerah Libya dan berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma. Orang pendatang ke Galilea. Kok tahu bahasanya orang Galilea? Kok tahu bahasanya orang Surabaya? Padahal dia itu orang Eropa. Padahal dia itu orang Brunei.
Padahal orang Galilea berkata-kata hanya bahasanya orang Galilea. Itu bahasa roh itu yang menghingga kepada semua orang di lidah saya ini berkata-kata kepada orang semua. Jadi dimengerti semua hal seperti itu. Itu bahasa roh dan hati. Maka dari segala semuanya itu kita apa yang sudah bisa kita katakan dengan segala apa yang ada dimanapun berada, tetapi mengatakan dengan bahasa kita, bahasa roh, bukan dengan apa-apa tapi bahasa kita. Kalau kita mungkin bisa bahasa Inggris ya, kalau dia bahasa Inggris saya katakan gak apa-apa bahasa Inggris. Kalau belum bisa bahasa Inggris ya saya juga pernah ikut orang asing waktu kerja di 5 tahun di Nestle dulu. Jadi di situ itu orang asing itu orang tenaga ahli. Di situ hanya 2 tahun setengah, 2 tahun setengah nggak ngerti bahasa Indonesia. Ya saya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa asli saya. Tapi setiap saya masuk waktu itu saya setia-setianya di dalam Tuhan tak doa dalam Tuhan Yesus. Masuk ambil kunci di pintu depan dalam Tuhan Yesus. Masuk dalam mobil ngantar dalam Tuhan Yesus. Meskipun dengan segala kata-kata apa yang saya katakan, kayaknya dia ngerti. Sampai dia berkata-kata pun saya juga hampir mengerti dengan bahasa perasaan, bahasa apa-apa. Yuk ubek. Saya kira saya nyupirnya tuh gobek-gobek. Ternyata yubek kembali. Yubek jadi bahasa Inggris tidak bisa. Saya nggak tahu. Ya Bapak. Ya stop. Taunya stop bahasa rakyat. Seperti itu. Akhirnya berlanjut meskipun saya tidak bisa dipimpin oleh Roh Kudus, kita disama-samakan seperti kayaknya bisa. Hal seperti itu memang tidak kita sadari, tapi semua orang-orang percaya, orang-orang yang setia mengandalkan akan kuasa Roh Kudus pasti akan sungguh. Sampai ada teman saya curhat ke saya, saya ini kerja terlalu lama kok dipencet. Kok iso? Tes 1 hari pakai apa? Mobilnya diserempet dong. Ya nggak lama betul. Saya tahu kehidupan setia. Omplong-omplong ke gereja ya kalau sempat, kalau gak sempat, apalagi baca firman dan berdoa. Akhirnya saya kasih pesan, Mas, kalau sampean ini diberkati, lakukan firman Tuhan dan sampean membaca. Ayat 1 ayat 3, berbahagialah orang yang mendengar, baca dan melakukan. Saya kasih ayat tidak, itu Mas ya. Tak kasih ayatnya, tak screenshot, tak kirim. Iya Mas, iya. Saya kasih. Biar kamu semuanya menjadi berkat, ada berkat. Ayo coba. Ojo omong kusuk, ojo omong kotor, ojo misu-misu. Betul, saudara. Gak mampu sampean hati ini berdiri
Betul, susah. Cari uang susah, cari belanja untuk anak istri susah. Kalau kita jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita dipimpin dengan Roh Kudus, kita pasti ada berkat seperti ayat ke-22. Ayo kita bacanya. Ayat ke-22 ya, kalau pada situ sudah tak mampu, tapi doakan saya besok cek mungkin bisa menjelaskan. Kalau sini saya jelas HP, kalau di Alkitab harus pendek gini. Kalau di rumah bisa. Ini ayat ke-22. Hai orang-orang Israel, Israel ini orang Kristen, ya orang percaya. Dengarlah perkataan ini, yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Tuhan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Mujizat, kekuatan, tanda-tanda itu kita sudah tahu. Tuhan sudah berikan pada kita, kita tahu. Saya sakit disembuhkan, rumah tangga nggak cukup dicukupkan. Betul. Apa aja yang kita rasakan Tuhan itu sudah tahu. Apalagi aku berseru dan memohon dan meminta, wah pasti Tuhan akan memberikan. Tapi jangan hanya karena kita ini senang kekuatan kesehatan yang sudah kita terima, mujizat berkat harta kekayaan uang banyak, deposito banyak. Tidak semuanya itu kekal. Carilah kekekalan, berkat dan mujizat yang betul-betul kekal selama. Berubah dalam hidup kita ini, itu mujizat. Betul. Dulu kita ini pemarah, sekarang jadi peramah. Itu yang penting. Betul. Kalau nggak seperti itu, kita ini tidak ada dan tidak betul-betul menerima mujizat. Sama dikatakan orang-orang seperti dulu. Banyak yang dikatakan, itu seperti orang dahulu, bukan orang baru sekarang. Kalau orang yang dahulu kesukaannya, kalau kamu berbuat baik kepadaku, aku lebih berbuat baik. Apa upah? Kalau kamu berbuat jahat, aku lebih jahat. Itu manusiawi, mari. Tapi berusaha kita harus berubah. Kalau kita dijahati karena kita masih tetap baik, tapi yang kedua, kalau kita ini baik, orang itu menjahati kita, tambah-tambah kalau kita ini jahat, tambah berbuat jahat. Yang baik aja dijahati, apalagi jahat, tambah dijahati. Siapa?
sifat setan. Kalau manusiawi tadi baik apa? Kalau setan baik, tetap dijahati. Kakak saya itu baik, membaiki anak saya, curhat. Dek, kalau di tanggung jawab di mobil, terus mobilnya itu dibawa lari, siapa sih tanggung jawab? Ya sampean mas, yang bertanggung jawab. Terus si opo, ya hukumnya sampean harus janji bayar, gak tahu bisa atau kapannya. Itu setan. Saya katakan, doa mas, minta kepada Tuhan mas, karena kamu dalam hatiku dulu ikut muda-mudi, sekarang ikut orang Sunda Muslim di Jakarta. Susah hidupnya. Benar ada kerjaan, benar ada penghasilan, benar ada pendapatan uang. Bukan saya ini menjelekkan temannya kakak saya, tapi contoh itu saya lihat seperti itu. Kalau ada orang yang berbuat baik pada kita, kita tetap baik. Kalau orang jahat pada kita, kita tetap baik. Selalu katakan dengan tapi yang satu ini, ketiga ini, sepertilah Anda dan saya. Kalau orang jahat, kita tetap berbuat baik. Kalau orang menyakiti kita, kita tetap mendoakan. Kalau orang minta kepada kita lari 1 mil, kita beri 2 mil. Karena apa? Karena kalau kita ini hal seperti orang minta air, kita harus memberi susu. Kalau orang minta nasi, kita harus memberi roti. Maksudnya itu saya di firman. Itu sifatnya Tuhan Yesus. Memberi, mengasihi, supaya kita ini ada hiburan. Yohanes 16 ayat ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Tuhan Yesus pergi ke surga itu benar asli. Kenapa? Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, penghibur Tuhan Yesus itu ke surga, aku akan mengutus dia kepadamu. Menghibur. Ada orang seakan-akan menangis, memuji Tuhan itu menangis, menyembah pun menangis. Itu orang Kristen, orang percaya. Tapi kenapa hatinya sukacita, bukan sedih, bukan merasa itu seakan menyesal apa kejadian yang di dalam kehidupan aku. Kok susah aku, kok miskinnya aku, kok kekurangan. Terhibur karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Mungkin saudara pernah seperti saya. Saya nggak punya apa-apa yang namanya rumah guru, tapi saya itu bersyukur sebagaimana disembuhkan dari segala sakit saya.
Saya doa itu nangis, nyanyi pun nangis terus. Motoran di jalan itu sambil nyanyi nangis. Kok nangisan? Kok kembeng yo? Kok koyo arek cilik yo? Ternyata saya tahu itu penghibur. Los. Kalau saya sudah menangis itu rasanya sakit penyakit itu gak ada. Sembuh dunia. Saya kerja seperti itu seakan-akan kita ini betul-betul ada di Roma 8 ayat 27. Tuhan menyelidiki, saudara, sebagaimana orang-orang akan di dalam hati nurani kita ini nggak ada yang namanya Roma 8 ayat 27. Roma 8 ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Allah itu menyelidiki, mengetahui maksud roh-roh yang ada di dalam kita, yang sudah memberikan hiburan kepada kita itu supaya apa? Supaya sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita ini sudah terhibur, kita ini sudah ada berkat, kita ini sudah ada mujizat. Kita juga harus berdoa dengan hati nurani kita, bersyukur, mendoakan satu persatu jemaat. Kemungkinan kalau bisa doa sama kata ayo mas, saya kok doa terus, setiap hari kok doa terus. Dan ada yang harus berdoa. Ada di sini banyak yang datang. Tapi kalau hari-hari Rabu kok tinggal pencet di bawah. Kalau hari Jumat mana kaum wanita? Kalau aku jadi ikut kaum wanita, tak ikut kaum wanita. Berhubung aku kaum pria, tak boleh. Kaum pria kok ikut wanita. Harus kita mendoakan sebagaimana kita harus saling memimpin di dalam kehidupan kita, seakan-akan ini pimpinan dan pimpinan. Tuhan tidak memberikan kepada kita ini apa ekor, tapi memimpin pimpinan di dalam kerohanian kita. Mungkin di dalam rumah tangga kita harus jadi pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin di dalam ekonomi kita, pemimpin di dalam kerohanian kita, pemimpin untuk memberi saran. Kalau pemimpin itu tidak diterima, urusan itu Tuhan. Galatia 5 ayat ke-25. Kalau kayak gitu jadinya kita harus sama keset saya dia. Biar sama-sama kita akan menghibur. Galatia 5 ayat ke-25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kita juga harus mau dipimpin oleh roh. Apa sih supaya roh itu memimpin di dalam kehidupan kita? Kita di dalam jalurnya Tuhan. Buah-buah roh itu tadi, saudara: kasih, sukacita, sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kemaluan, pemasangan, semua itu ada di buah itu. Kalau saya mengutarakan satu persatu, pokoknya wis diuki, buka mari-mari Pak Polisi. Hati buah roh
kalau itu 7 nggak bisa. Ya, 7, 9. Banyak. Jadi maka dari itu cepatnya dari situ baca sendiri komposi supaya Tuhan itu memberikan memimpin saya supaya harus menuruti wah. Jangan itu buat daging atau kedagingan, jangan. Jadi dari situ kalau kita ini tidak menuruti akan keinginan Tuhan atau buah roh, kita sama saja dengan menghujat Roh Kudus. Yang terakhir kita baca bersama-sama Matius 12 ayat ke-32. Matius pasal 12 ayat ke-32. 1, 2, 3. Apabila seorang mengucapkan sesuatu mengenai manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan dunia yang akan datang tidak. Amin. Kalau menghina atau menghujat sebagaimana mengucapkan menentang akan anak manusia dikatakan oleh Yesus. Saudara pasti sih diampuni sama Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus itu maha pengasih dan maha penyayang dan maha pengampun. Dari situ Tuhan itu mengatakan kalau kita masih hidup, bagaimana dengan kuat menentang Roh Kudus kok gak ada diampuni? Biar hidup baik di dunia ini, baik dunia yang baik di dunia ini tidak diampuni kalau menentang atau menghujat Roh Kudus. Karena apa? Karena saudara terlambat. Waktu hidup gak pernah berbuat baik. Kalau hidup kamu masih jahat. Kalau kamu hidup gak pernah ngampuni sesamamu. Kalau kita seperti itu masih di dalam kehidupan sampai mati, saudara jahat tidak mengampuni, itu saudara akan masuk ke dalam neraka jahanam. Betul. Kita Tuhan, saya baca ampuni saya. Harus. Saya tidak mau. Karena apa? Karena kita ini tahu kebenaran, tahu yang namanya itu firman Tuhan. Kene opo gak kelakoni firman Tuhan. Itu menghujat Roh Kudus. Maka dari situ saudara dan saya pada saat hari ini sudah mengerti firman Tuhan. Ayo lakukan firman Tuhan setiap hari. Nggak mampu setiap hari mungkin 2 hari. Jangan sampai berlarut-larut sampai 3 hari nggak mampu. Jangan, harus berkurang supaya dosa yang sudah kita tahu itu jangan terulang lagi akan di dalam hidup. Puji nama Tuhan, berikan nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
menerima semua kuasa roh Tuhan. Dan kami mau berubah seperti apa yang Tuhan dan kehidupan yang lebih baik, bagi yang lebih baik, perilaku berkata yang lebih baik, sudah kuasa roh Allah, sudah Allah akan bersama kita sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, banyak sekali hari ini pembelajaran tentang kuasa roh Tuhan. Dan kami semakin dewasa di dalam firman Tuhan, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan arus dunia ini yang setiap hari berubah-ubah. Tetapi Allah kami yang tidak berubah, kasih kuasa mujizat dan kuasa roh kudusnya ialah hari ini belas kasih kami. Roh Tuhan tetap menyertai kami. Setiap hamba-hamba anak-anak Jumat yang ada di gereja Galeria, sehingga kepribadian kami benar-benar diubah lebih baik, lebih menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesama, karena nurut, taat dan melakukan akan firman Tuhan dengan pimpinan Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih, syukur, terima kasih. Berubah kami dan ubah kami Tuhan, supaya kami menjadi anak yang berdarah di dalam kehidupan yang sabar dan kasih, penuh dengan buah-buah roh kasih, buah-buah yang baik, supaya tidak menjauh dari kami, tetapi tetap bersama kami dan kami tetap mendekatkan diri dengan Tuhan. Kuasa Tuhan tidak akan meninggalkan kami saat ini sampai selama-lamanya. Apabila kami ditinggalkan oleh Roh Tuhan, hidup kami tidak ada artinya sebagai anak Tuhan. Di bumi ini tidak diterima, apalagi setelah berada di surga. Ditolak oleh Tuhan karena tidak menghargai kuasa Roh Tuhan, kasih-Nya Tuhan yang menyertai setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Kami tidak mampu hidup di dalam dunia tanpa pimpinan Roh Kudus, karena dunia ini semakin jahat. Ampuni diri tobat, supaya mereka juga mengenal penyertaan kuasa kasih Roh Tuhan. Hidup mereka mau terima Tuhan, dirubah menjadi orang yang baik, seperti kami juga mau menjadi orang-orang yang lebih baik. Tanpa terkecuali kita semua yang sudah mendengar firman Tuhan, jadikan kami berkat dari dunia ini di mana kami berada, supaya nama Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nama Tuhan kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, sudah dihibur, disembuhkan ya oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum pengumuman diberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mempersembahkan persembahan pada malam hari ini. Pada malam hari ini adalah minggu ke-3 persembahan seperti biasa dijalankan 2 kali. Mohon hamba-hambanya yang bertugas membawa pundi-pundi mempersiapkan diri untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini. Kita akan baca firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam
Apakah aku tidak membukakan bagimu tikap-tikap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Ibu Wulan pimpin kita dalam doa. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara, baik itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur, tatangan, persembahan kasih, atau persembahan perbaikan gereja, atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan. Percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Bapak Pendeta Bonus yang pada malam hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, putri-putrinya, apa yang diusahakannya, pekerjaannya, kesehatannya, terlebih Tuhan memberkati akan pelayanannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, kita bersyukur ya, kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang kita sembah pada malam hari ini karena kita sehat ya, kita ada di tempat ini bersama dengan saudara-saudara kita seiman untuk memuji besarkan nama Tuhan ya. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan yang
Tuhan sudah berikan kepada kita kesehatan. Puji nama Tuhan. Pengumuman jadwal ibadah seperti biasa, Minggu sekolah Minggu pukul 7:30 pagi, ibadah raya pukul 6 sore, Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Puji nama Tuhan. Terima kasih song leader, singer, Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini. Tim musik, Tuhan memberkati. LCD Sound System, Tuhan memberkati beserta seluruh sidang jemaat Tuhan yang sampai pada malam hari ini setia memuji besarkan nama Tuhan di tempat ini, baik yang di atas, yang di bawah. Percaya dan yakin bahwa jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan sudah pimpin ibadat kami yang kudus dari permulaan sampai penghujung.
Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Ampunkan segala dosa kesalahan kami. Kami bersyukur atas firman-Mu saat ini, mengingatkan bagi kami umat-Mu di tempat ini, di mana saat ini kami perlu kepenuhan Roh Kudus. Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus, Roh penolong-Mu, sehingga kami tetap kuat untuk menghadapi segala perkara, kesusahan, sakit, penyakit, ombak gelombang, angin ribut yang menindis di dalam kehidupan kita. Kita tetap kuat menghadapinya, sehingga semuanya boleh terlewati karena Tuhan mengasihi kami, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Meteraikan firman-Mu kepada kami semuanya, bahkan kepada umat-Mu, jemaat-Mu yang saat ini tidak dapat hadir. Tuhan, tengok mereka masing-masing, sehingga mereka juga merasakan kekuatan yang indah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami bersatu hati berdoa bagi hamba Bapak Pendeta Bonus yang Tuhan sudah percayakan menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati di dalam kehidupan, berkati di dalam kesehatannya, keluarga putra putri istrinya Tuhan. Terlebih-lebih berkati di dalam pelayanan dan kerinduannya. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Syukur dan terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan GPI Galilea. Apapun yang dikerjakan Tuhan senantiasa turut campur tangan. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang kuliah, yang sekolah, yang sekarang saat ini skripsi Tuhan. Tolong Tuhan, yang magang, yang baru masuk sekolah, beri semangat belajar kepada mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil, dijauhkan dari pergaulan yang jahat. Terima kasih Bapa, berkati orang tua mereka masing-masing. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang di luar kota, yang di luar pulau, bahkan yang di luar negeri. Tuhan tetap melindunginya. Kami berdoa Tuhan bagi keamanan di mana-mana tempat, terlebih di kota Surabaya, di daerah Dumukupang dan sekitarnya. Tuhan tetap memberi kuat dan bertanggung jawab. Kami berdoa bagi dokter, para medis, perawat-perawat di mana-mana tempat banyak sekali, terlebih di kota Surabaya. Lingkupi mereka dengan kekuatan yang dari surga Tuhan. Beri kekuatan kesehatan untuk menolong dan membantu anak-anak yang sakit, bahkan yang berbaring di rumah sakit, sehingga mereka boleh sembuh kembali dan sehat. Tuhan Yesus, syukur dan terima kasih. Terima kasih Bapa, syukur dan terima kasih. Kami berdoa bagi saudara kami yang saat ini tidak hadir. Mungkin sakit, mungkin ada keperluan apapun juga, mungkin ada masalah. Marilah Tuhan tolong, Roh Kudus kuatkan mereka, penuhi mereka. Mereka boleh sembuh, mereka boleh kembali mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, mengerti kembali akan cinta kasih Tuhan kepada mereka. Dan mereka datang di Bapa yang Maha Kudus untuk memuliakan nama Tuhan, diberkati oleh Tuhan Yesus dengan berlimpah-limpah. Kami berdoa bagi persembahan anak-anak di tempat ini, persembahan apapun juga yang Tuhan sudah mersani dan melihatnya. Berkati mereka. Terima kasih. Bagi yang belum mengerti persembahan, tolong beri pengertian. Roh Kudus, Roh penolong, berkati mereka sehingga mereka boleh mengerti persembahan dan diberi berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Syukur dan terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi pemerintahan bangsa negara kami, Indonesia yang terkasih. Bila tetap berdasarkan Pancasila sampai selama-lamanya.
Sehingga kami anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan dengan leluasa, banyak jiwa-jiwa datang bertobat di bangkai salib sesuai dengan pesan Tuhan sebelum Tuhan naik ke surga. Supaya kita semua menginjil, mencari jiwa Tuhan, membawa jiwa di bangkai salib Tuhan. Dan kita merasakan berkat mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak yang Maha Baik. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, para petinggi, menteri dari pusat dan daerah, anggota DPR, MPR, dan pusat dan daerah, tingkat 1, tingkat 2, Kota Surabaya, selamatkan mereka. Mereka boleh bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan, dilindungi Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan, berkati Kota Surabaya kami. Selamatkan Kota Surabaya kami. Anak-anak Tuhan di mana mereka berada, naungi, lindungi, jaga. Terima kasih Tuhan. Dijauhkan dari segala perkara-perkara yang jahat. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan, syukur dan terima kasih. Tuhan baik bagi kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan mengasihi kami. Tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Tuhan, tanpa Roh Kudus kami tidak dapat berbuat sesuatu. Oh Roh Kudus, penuhi kami. Kuatkan kami Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan kami semua yang hadir. Kami rindu Tuhan, agar supaya kami tidak tinggalkan Tuhan. Walaupun apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Bapa. Kuatkan jemaat Galilea Tuhan. Kuatkan anak-anak kami, keluarga kami Tuhan. Tetap memuji membesarkan nama Tuhan. Tidak meninggalkan Tuhan. Terima kasih. Itu sebabnya kami perlu Roh penolong, Roh Kudus. Kuatkan kami Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Syukur dan terima kasih. Terima kasih. Tuhan mengetahui kedatangan kami jemaat satu persatu. Sampai dasar hati kami Tuhan tahu. Tuhan kami percaya. Yang saat ini sakit Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Yang susah Tuhan sudah hibur. Yang lemah Tuhan sudah beri kekuatan. Amin. Yang membawa beban yang berat Tuhan sudah selesaikan. Terima kasih Tuhan, syukur dan terima kasih. Sedetik kami nak tinggalkan ruangan yang maha suci ini. Tuhan Yesus, kami tidak berani berjalan sendiri. Itulah sebabnya kami nanti berkat daripada. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah orang tuamu, diberkati pekerjaan usahamu, diberkati sekolah kuliahmu, diberkati buah kandunganmu, dan diberkatilah kesehatan. Sekarang para kekasih Tuhan pulanglah dengan membawa damai sejahtera, kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Persekutuan Roh Kudus yang senantiasa